Pertama, kami mendiskusikan mengenai pembagian tugas. Setelah itu, kami mulai mengerjakan job desk masing-masing. Hal pertama adalah pembuatan rangkaian, kemudian pembuatan flowchart dan diagram blok, lalu yang terakhir, pembuatan desain aplikasi dan desain alat. Berikutnya kami melakukan evaluasi sebelum menunjukkan hasil kerja kami ke dosen pembimbing. Setelah evaluasi selesai, kami menunjukkan hasil kerja kami ke dosen pembimbing dan diberikan masukan-masukan, lalu kami melakukan revisi dan melanjutkan ke pembuatan video animasi. Pertama, satukan Arduino ESP8266 dan buzzer ke papan PCB. Kemudian, lakukan coding terhadap Arduino dan juga ESP8266. Berikutnya, melakukan perangkaian kabel. Setelah itu, satukan ke casing alat. Lalu, pasang ATL2316 terlebih dahulu ke KWH meter. Kemudian, sambung rangkaian dari KWH Smartbox ke KWH meter. Pertama, kita masuk ke aplikasi KWH Smartbox. Lalu akan muncul tampilan selamat datang. Nah, di sini ketika kita sudah memiliki username, kita tinggal masuk saja. Jika belum memiliki, kita bisa daftar di sini. Kita bisa melengkapi formnya dari username, email, password, kemudian mengulangi passwordnya, kemudian nomor KWH. Setelah itu, klik daftar. Nah, inilah tampilan halaman awalnya. Kemudian di sini ada notifikasi, ada token listriknya, statistik penggunaan dengan alarm token listrik, kemudian belanja dan menu. Nah, inilah tampilan belanja. Kemudian tampilan menu, terdapat info akun, riwayat pembelian, pengaturan. Kemudian beranda. Jika terjadi kebocoran arus, ATL2316 akan mendeteksi dan memutuskan arus. Kemudian kita buka aplikasi dan akan tampil sistem bermasalah. Data dikirim dari KWH meter ke KWH Smartbox, kemudian dikirim ke aplikasi. Di aplikasi, kita dapat melihat statistiknya di statistik penggunaan. Dan untuk lebih detailnya, bisa klik lihat detail. Di sini sudah terlihat penggunaan listrik hari ini dan terlihat juga kapan paling tinggi dan paling rendah ketika menggunakan listriknya. Pertama, hidupkan setting alarmnya dulu, kemudian masuk ke pengaturan. Nah, di sini kita bisa mengatur berapa jumlah batasan KWH-nya untuk alarmnya. Kemudian di sini ada pengaturan suara untuk alarmnya dan juga ada pengaturan tunda alarmnya juga. Jika sudah, bisa disimpan pengaturannya. Nah, ketika KWH sudah mencapai batas alarmnya, data akan dikirim ke KWH Smartbox, kemudian akan dikirim ke aplikasi dan alarm pun berbunyi. Di sini kita bisa mengklik isi token atau belanja, kemudian pilih jumlah yang akan kita beli. Nah, akan terlihat
detail pembelian. Kemudian kita bisa memilih metode pembayaran. Selanjutnya kita melakukan transaksi. Nah, jika kita sudah melakukan transaksi, dengan otomatis akan kembali ke halaman beranda. Kita juga bisa melihat notifikasi bahwa pembelian sudah berhasil. Kemudian, dari aplikasi mengirimkan kode token ke KWH Smartbox, lalu dari KWH Smartbox mentransfer data token ke KWH Meter, memasukkannya secara otomatis. KWH Smartbox mampu mengetahui kebocoran arus, memberikan informasi statistik penggunaan token secara real time sebagai alarm jarak jauh dan mempermudah dalam pembelian dan pengisian token listrik. Sekian penjelasan dari produk kami yang dibuat dalam bentuk 3 dimensi. Dan terima kasih sudah menonton video kami.